Lalu akan saya contohkan bagaimana gambar kerangka konseptual dan kerangka kerja. Saya melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang saya mau bahas bagaimana membuat kerangka konseptual dan kerangka kerja di skripsi. Dari namanya saja sudah berbeda ya, kerangka konseptual dan kerangka kerja. Konseptual dan kerangka kerja atau framework. Keduanya itu berbeda dan perbedaannya itu sangat jelas, memang harus berbeda. Kalau kerangka konseptual itu dia ada di penelitian kuantitatif ya, sedangkan kerangka kerja atau framework itu ada di penelitian kualitatif. Dia nggak bisa ketukar, memang harus seperti itu ya. Nah, ada beberapa poin perbedaan tentang kerangka konseptual dan kerangka kerja. Ada macam-macam ya, ada beberapa poin yang mau saya infokan atau yang mau saya kasih tips adalah perbedaan yang nomor satu, perbedaan mendasar dari kerangka konseptual dan kerangka kerja. Perbedaan mendasar ini sudah cukup untuk kamu mengetahui bagaimana cara membuatnya ya. Sudah cukup agar kamu tidak bingung lagi, agar tidak salah lagi menulis subjudul apakah penelitianmu itu memakai kerangka konseptual atau kerangka kerja. Jadi perbedaan yang mendasar, perbedaan nomor satu itu yang paling mendasar adalah kerangka konseptual itu didapat dari konsep yang ada di skripsimu. Bisa juga dikatakan dia berasal dari judul skripsimu. Jadi kerangka konseptual itu tergantung dari judul skripsimu. Tergantung judul penelitian kuantitatifmu, apakah dia memakai satu variabel X atau dua variabel X yang berpengaruh terhadap Y. Ya. Misalnya, kalau yang pakai satu variabel X dan satu Y, pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai misalnya ya. Jadi itu satu variabel X dan satu variabel Y. Yang dua variabel X-nya adalah misalnya pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Jadi ada dua X dan satu Y. Nah, bagaimana membuatnya? Jadi cara membuatnya itu sangat gampang ya. Kalau di penelitian kuantitatif dari judul saja sudah langsung bisa kita menggambar kerangka konseptualnya. Jadi gambarnya adalah kalau misalnya judulnya pakai dua variabel X dan satu Y, gambarnya itu berarti jadi kotak pertama yang variabelnya tadi motivasi, lalu kotak kedua yang variabelnya kepemimpinan, itu digambar aja anak panah penghubung ke kotak nomor 3 atau variabel Y-nya itu kinerja pegawai. Jadi itu sudah langsung jadi kerangka konseptualmu. Jadi langsung aja kelihatan, kalau penelitian kuantitatif itu kelihatan di judulnya ya, udah terlihat gambar kerangka konseptualnya. Nah, di bawahnya kerangka konseptual itu kalau di penelitian kuantitatif itu ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi maksudnya H1, H0 gitu ya. Dugaan sementara misalnya diduga motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan diduga kepemimpinan berpengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja pegawai. Itu juga hipotesis selanjutnya diduga motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan diduga kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Itu kalau penelitian kuantitatif, jadi sudah jelas, sudah terlihat di judul. Jadi gampang. Yang jelas ada hipotesis di bawah gambar itu. Lalu bagaimana dengan kerangka kerja? Seperti yang saya bilang tadi, kerangka kerja itu ada di penelitian kualitatif. Ya, ini agak ribet kalau kerangka kerja. Jadi misalnya walaupun judul skripsimu ini sama dengan judul orang lain, dari konsep, dari lokasi, gitu ya, walaupun sama, tapi bisa saja kerangka kerjanya itu berbeda, gitu ya. Dia tidak selalu sama. Tapi kalau kuantitatif tadi, kalau misalnya kamu sama, kamu contek skripsinya orang, judulnya sama, variabelnya sama ya, itu udah jelas gambar kerangka konseptualnya sudah pasti sama. Beda dengan kerangka kerja di penelitian kualitatif.
ya. Jadi kerangka kerja itu didapat dari konsep-konsep atau teori-teori apa yang kamu pakai di bab 2, ya, atau data-data yang berhasil kamu kumpulkan. Jadi kerangka kerja itu tergantung teori apa yang kamu pakai. Itu misalnya judulnya strategi promosi Dinas Pariwisata terhadap angka kunjungan wisatawan, misalnya ya. Saya contohkan, berarti kan kalau teorinya strategi berarti memakai teori manajemen strategi, gitu ya. Kalaupun ada judulnya strategi, berarti karena targetnya tadi angka kunjungan, berarti dia harus memakai alat analisis strategi, karena judulnya mau mencari strategi atau mau entah itu mau mencari strategi atau merumuskan strategi atau mengimplementasikan strategi apa, ya. Jadi tergantung teori apa yang kamu pakai. Kalau judulnya tadi strategi, berarti kan dia teorinya manajemen strategi. Manajemen strategi hubungannya adalah alat analisis strategi. Jadi teori mana yang kau pakai, itulah acuanmu untuk membuat gambar kerangka kerja. Ingat ya, walaupun judulmu sama, tetapi kerangka kerjanya bisa berbeda tergantung teori apa yang kamu pakai. Misalnya skripsi yang satu menggunakan teori dari Davis, misalnya tahun 83 tentang manajemen strategi. Lalu teori yang kedua menggunakan teori dari Freeman, misalnya tahun 95 misalnya. Nah, andaikan dua teori itu berbeda ya, berbeda konsep yang mereka ajarkan, berarti gambar kerangka kerjamu itu udah pasti berbeda langkah-langkahnya. Jadi singkatnya intinya kerangka kerja itu tergantung dari teori apa yang kamu pakai. Kamu harus paham dengan teori itu, baru bisa kamu membuat kerangka kerja, ya. Itu adalah penelitian kualitatif. Kamu harus paham dengan teori apa yang kamu pakai, konsep-konsep apa yang kamu pakai, baru bisa kamu membuat kerangka kerja. Begitu, ya. Lalu akan saya contohkan bagaimana gambar kerangka konseptual dan kerangka kerja. Ini dia contoh kerangka konseptual dalam penelitian kuantitatif. Ingat ya, penelitian kuantitatif namanya adalah kerangka konseptual. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ada dua variabel X ya dan satu variabel Y. Oke. Nah, variabel X1 adalah motivasi dan variabel kedua adalah kepemimpinan. Ini karena judulnya adalah pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Jadi, contoh kerangka konseptualnya adalah seperti ini ya. Oke, motivasi, kepemimpinan, pengaruh motivasi kepemimpinan ini terhadap kinerja pegawai. Begitu. Jadi, gambar kerangka konseptual dalam penelitian kuantitatif itu sangat gampang, tergantung judul dari skripsimu. Lalu seperti ini gambar kerangka kerja dalam penelitian kualitatif. Seperti judul yang saya contohkan adalah strategi Dinas Pariwisata terhadap angka kunjungan wisatawan, gitu ya. Nah, ini menggunakan teori manajemen strategi. Karena menggunakan strategi, manajemen strategi, dia ada hubungannya dengan alat analisis strategi. Jadi tergantung teori apa yang kamu pakai. Karena ini menggunakan grand teori dari David, Fred R. David gitu ya. Nah, David ini menyatakan bahwa manajemen strategi itu ada 3 tahap, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ya, penelitian ini mau mencari formulasi strategi. Untuk mendapatkan formulasi strategi, ada hubungannya dengan alat analisis strategi. Ya, jadi menggunakan alat analisis strategi. Jadi muncullah gambar kerangka kerja seperti ini. Ya, misalnya di sini adalah Dinas Pariwisata Lombok Tengah, misalnya, ya, mau merumuskan strategi atau mau memformulasikan strategi untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Jadi kan langkahnya dia adalah menggunakan alat analisis strategi baru bisa memformulasikan strategi. Bedanya kalau di kerangka konseptual pada penelitian kuantitatif, setelah kerangka konseptualnya tadi, di bawahnya itu ada hipotesis. Bukan, ada hipotesis di bawahnya.
Sedangkan kalau kerangka kerja dalam penelitian kualitatif, di sini ini menjelaskan hubungan konsep-konsep ini, konsep-konsep yang ada di gambar kerangka kerjanya. Jadi dijelaskan bagaimana alur anak panahnya ini. Begitu. Oke, sampai di situ semoga bermanfaat, semoga kamu tidak kesasar lagi dalam membuat kerangka kerja dan kerangka konseptual. Kita lanjut lagi dengan materi tentang bab 3. Assalamualaikum.